Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng memperhatikan bahwa bukan hanya api cian yang menyelimuti tubuh Xia Yun, tapi cahaya keperakan juga dipancarkan dari tubuhnya. Cahaya keperakan itu tidak hanya menyilaukan, tetapi aura yang dipancarkannya juga sangat kuat. Aura yang kuat adalah alasan mengapa Chu Feng merasa bahwa situasinya buruk. Chu Feng pernah merasakan sensasi ini sebelumnya, dan itu pernah dia rasakan dari teknik abadi Chu Xian Suo. Kemampuan yang digunakan Xia Yun saat ini adalah teknik abadi. Melihat bahwa situasinya buruk, Chu Feng segera melepaskan kapak perang era kuno. Chu Feng merasa bahwa dia kemungkinan tidak akan bisa memblokir teknik abadi Xia Yun, jika dia hanya mengandalkan pedang perang era kuno. Setelah kapak perang era kuno muncul, ia tidak terburu-buru untuk menyerang Xia Yun. Namun sebaliknya, dia benar-benar bergabung dengan pedang perang era kuno dan melindungi Chu Feng di dalamnya. Teknik abadi, Skyfield Silvery Light. Tepat pada saat itu, Xia Yun berteriak. Dia menggenggam kedua telapak tangannya, dan melepaskan teknik keabadiannya pada Chu Feng. Wush wush wush. Saat berikutnya seperti gelombang, cahaya keperakan tak terbatas mulai membombardir Chu Feng. Segera, cahaya keperakan benar-benar menelan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno. Bang bang bang, suara gemuruh terdengar tanpa henti. Cahaya keperakan begitu menyilaukan, sehingga Chu Feng tidak bisa membuka matanya saat mereka membombardirnya dari segala arah. Kekuatan pemboman itu bukan masalah kecil. Meskipun Chu Feng dilindungi oleh pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno, tapi dia masih bisa merasakan getaran yang kuat. Dari sini dapat dilihat bahwa, teknik abadi Xia Yun sangat kuat. Paling tidak, itu jauh lebih kuat daripada teknik abadi yang Chu Xian Suo gunakan saat itu. Selain itu, terlepas dari seberapa kuat teknik abadi, mereka masih tertahan oleh waktu cooldown. Setelah beberapa saat, teknik abadi yang digunakan Xia Yun menghentikan pembomannya terhadap Chu Feng dan mulai menghilang. Setelah teknik abadi menghilang, Chu Feng menghela napas panjang. Teknik abadi yang digunakan Xia Yun terlalu kuat. Jika pembomannya berlanjut, Chu Feng kemungkinannya tidak akan mampu bertahan dalam pembelaannya. Setelah semua, menggunakan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno secara bersamaan akan memberi beban besar pada tubuh Chu Feng. Untungnya, teknik abadinya berakhir. Selanjutnya, karena teknik abadi hanya bisa digunakan sekali dalam periode waktu tertentu, Chu Feng merasa bahwa pertempuran antara dia dan Xia Yun akan berakhir. Ketika Xia Yun melihat bahwa Chu Feng sebenarnya tidak terluka, kemarahan di matanya menjadi sangat meningkat. Saat berikutnya, cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Apalagi ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa teknik abadi hanya dapat digunakan sekali dalam jangka waktu tertentu? Seru Chu Feng dengan terkejut. Tidak, cahaya kali ini berbeda dari yang terakhir kali, kata si ratu. Oh surga, gadis ini benar-benar memiliki teknik abadi lainnya. Ekspresi Chu Feng berubah saat berseru. Dia menyadari bahwa Xia Yun akan terus melepaskan teknik abadi padanya. Selanjutnya, dia samar-samar merasa bahwa teknik abadi yang Xia Yun lepaskan berikutnya, itu akan lebih kuat daripada yang sebelumnya. Teknik abadi, cahaya emas Skyfield. Teriak Xia Yun. Kemudian, dia melepaskan serangannya pada Chu Feng lagi. Selain berubah menjadi cahaya keemasan, teknik immortal yang dilepaskan Xia Yun pada saat ini, itu sama dengan teknik abadi yang terakhir. Namun demikian, kekuatan teknik abadi ini memang lebih kuat dari yang sebelumnya. Dengan demikian, dibombardir oleh cahaya keemasan, kapak perang era kuno dan pedang perang era kuno Chu Feng mulai bergetar lebih keras. Chu Feng ditempatkan di bawah tekanan yang lebih besar. Selain itu, teknik abadi kali ini masih diblokir oleh pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno. Namun setelah teknik abadi kedua Xia Yun menghilang, Chu Feng juga memuntahkan seteguk darah, sementara auranya tumbuh jauh lebih lemah. Segera setelah itu, pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno menghilang. Terbukti, Chu Feng tidak lagi mampu menggunakannya. Melihat reaksi Chu Feng saat ini, Xia Yun akhirnya mengungkapkan ekspresi ceria yang samar. Nona Xia, aku tidak sengaja melakukannya. Tidak perlu bagimu dan aku untuk mengakhiri kedua penderitaan karena sesuatu yang kecil seperti ini.
kata Chu Feng. Sesuatu yang kecil, kamu berani mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang kecil, kamu benar-benar ingin mati. Saat Xia Yun berbicara, dia menggenggam telapak tangannya. Saat berikutnya, tubuhnya benar-benar mulai memancarkan cahaya perak dan emas. Omong kosong, gadis ini sebenarnya memiliki teknik abadi ketiga. Chu Feng mengerutkan kening, dan matanya terbuka lebar. Chu Feng bisa mengatakan bahwa teknik immortal yang akan dilepaskan Xia Yun ini, itu akan lebih kuat dari kedua teknik abadi yang telah dilepaskannya sebelumnya. Adapun Chu Feng, dia tidak lagi mampu menggunakan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno. Dengan demikian, Chu Feng telah kehilangan kemampuan untuk bersaing dengan Xia Yun. Teknik abadi, tebasan emas dan perak Skyfield. Mengikuti teriakan keras dari Xia Yun, tebasan emas dan perak ditembakkan ke arah Chu Feng. Teknik abadi Xia Yun saat ini bisa dikatakan sebagai teknik abadi terkuat yang telah ia gunakan sejauh ini. Dihadapkan dengan serangan yang begitu kuat, Chu Feng saat ini seperti domba di rumah jagal. Dia hanya bisa menunggu serangan datang padanya. Tanpa kapak perang era kuno dan pedang perang era kuno, Chu Feng tidak memiliki cara untuk melawan teknik immortal yang masuk ke arahnya. Dan, boom! Saat berikutnya, teknik abadi menabrak Chu Feng langsung. Ledakan keras mulai terdengar saat riak energi melonjak. Bukan hanya air di sekitarnya melonjak hebat, tetapi dorongan kuat dari serangan itu bahkan mengangkat air hingga ke atas. Orang bisa dengan jelas melihat pilar air melonjak ke langit di luar danau spiritual terkubur. Butuh waktu cukup lama sebelum lingkungan kembali normal. Ketika energi riak dari teknik abadi menghilang, sosok Chu Feng sudah tidak terlihat. Bahkan auranya telah menghilang sepenuhnya. Meskipun Chu Feng benar-benar dihancurkan oleh teknik abadi Xia Yun, tapi kemarahan di wajah Xia Yun tidak berkurang. Tampaknya meskipun Chu Feng telah terbunuh olehnya, tapi kebencian yang dimiliki Xia Yun terhadap Chu Feng tidak berkurang sedikit pun. Untuk berbicara sepatah kata dalam keadilan, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan Chu Feng. Karena bagaimanapun, kamulah yang memutuskan untuk membuka pakaian. Dia tidak sengaja mencoba melihat kamu telanjang, kata Chu Lingqi. Aku tidak peduli siapa yang salah, kata Xia Yun dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan sikap dingin, dan juga tidak hormat saat berbicara dengan Chu Lingqi. Namun demikian, Chu Lingqi tidak melihat lebih jauh ke sikap agak tidak sopan Xia Yun. Namun sebaliknya, dia tersenyum ringan, dan kemudian mengalihkan pandangannya lebih jauh ke kedalaman danau spiritual terkubur. Setelah melakukannya, senyum di wajah Chu Lingqi tumbuh lebih dalam. Adapun Xia Yun, mungkin dia begitu tenggelam dalam kebenciannya pada Chu Feng, sehingga dia tidak melihat perubahan senyum Chu Lingqi sama sekali. Di kedalaman danau spiritual terkubur, 5 energi unsur yang berbeda saat ini dengan cepat turun ke kedalaman danau yang lebih dalam. Mereka hanya berhenti setelah melakukan perjalanan ke bawah untuk waktu yang lama. Saat berikutnya, 5 energi unsur itu mulai bergabung satu sama lain. Mereka membentuk sosok pria, dan itu adalah Chu Feng. Ternyata Chu Feng sebenarnya tidak mati. Cerit, tiba-tiba saja Chu Feng menyemprotkan seteguk darah. Setelah menyemprotkan seteguk darah, dia menyemprotkan seteguk darah lagi. Muntahan demi muntahan, Chu Feng teruam muntah darah tanpa henti. Dengan setiap mulut penuh darah, aura Chu Feng menjadi sedikit lebih lemah. Pada akhirnya, ketika Chu Feng berhenti muntah darah, auranya telah menjadi sangat lemah sehingga ia hanya mirip dengan seorang pria yang sekarat. Chu Feng buru-buru mengeluarkan beberapa pil obat, dan melemparkannya ke mulutnya. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai mengatur formasi penyembuhan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Meskipun Chu Feng tidak dapat segera pulih dari luka-lukanya, tapi setelah merawat dirinya untuk sementara waktu, kulitnya tidak lagi pucat dan jelek. Selanjutnya, dia juga berhasil memulihkan auranya sedikit. Itu benar-benar berbahaya. Tidak pernah aku harapkan, keterampilan rahasia 5 elemen yang akhirnya menyelamatkan hidupku, gumam Chu Feng dengan kagum. Ketika Chu Feng menyatu dengan keterampilan rahasia 5 elemen, ia telah memperoleh kemampuan melestarikan kehidupan. Ketika menghadapi orang-orang dengan kekuatan yang mirip dengan Chu Feng, keterampilan rahasia 5 elemen mampu memungkinkan Chu Feng menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan. Dengan kata lain, jika lawan Chu Feng tidak jauh lebih kuat darinya, maka mereka tidak akan mampu membunuhnya. Namun setelah Chu Feng menginjakkan kaki ke alam immortal sejati,
Meskipun Chu Feng tahu bahwa skill rahasia 5 elemen masih memiliki kemampuan khusus itu, tapi ia tidak berani mengandalkannya. Alasan untuk itu adalah, karena abadi sejati terlalu kuat. Seseorang tidak bisa membandingkannya dengan Martial Ancestors atau Half Martial Ancestors. Bahkan ketika menghadapi mereka yang memiliki kekuatan yang sama, Chu Feng merasa bahwa keterampilan rahasia 5 elemen tidak akan bisa melindunginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Chu Feng telah memutuskan untuk mengambil risiko untuk menguji segalanya. Adapun ujiannya, itu memverifikasi hipotesis Chu Feng. Benar saja, setelah mencapai alam immortal sejati, bahkan ketika menghadapi orang-orang dengan kekuatan yang serupa dengan miliknya, keterampilan rahasia 5 elemen paling-paling hanya mampu melindungi hidupnya, dan tidak mencegahnya dari cedera. Selain itu, cedera yang dideritanya cukup serius. Sementara Chu Feng berhasil melarikan diri dari kematian setelah diserang oleh teknik abadi Xia Yun, tapi dia menderita luka serius. Tentu saja, bukan hanya karena serangan Xia Yun yang membuat Chu Feng menjadi sangat lemah. Itu juga disebabkan oleh reaksi Chu Feng yang diterimanya, akibat menggunakan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno. Meskipun Chu Feng hanya menggunakan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno untuk waktu yang singkat, dan seharusnya tidak menerima serangan balasan seperti itu, tapi Chu Feng diserang oleh teknik abadi ganas Xia Yun saat ia menggunakan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno. Kekuatan itu benar-benar sangat memakan kekuatan Chu Feng. Dalam keadaan seperti itu, akan aneh jika Chu Feng tidak menerima serangan balasan. Itu benar-benar terlalu berbahaya. Bagaimana jika keterampilan rahasia 5 elemenmu gagal menahan serangan Xia Yun? Kamu bisa memanfaatkan kapak perang era kuno dan pedang perang era kuno untuk melawannya untuk yang terakhir kalinya. Maka tidak perlu bagimu untuk melakukan hal yang berbahaya seperti itu. Pada saat itu, ekspresi keluhan memenuhi wajah kecil si ratu. Ternyata Chu Feng tidak hanya sengaja membiarkan dirinya diserang oleh Xia Yun, tetapi ia bahkan sengaja berpura-pura tidak dapat menggunakan kapak perang era kuno dan pedang perang era kuno lagi. Meskipun menggunakan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno lagi memang akan membebani Chu Feng, tapi sudah jelas bahwa Chu Feng belum mencapai batasnya. Dia sengaja berpura-pura telah mencapai batasnya, dan dengan sengaja membiarkan dirinya diserang oleh serangan Xia Yun, sehingga dia bisa melarikan diri menggunakan kemampuan abadi dari 5 elemen keterampilan rahasia. Dengan kata lain, jika Chu Feng terus menggunakan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno, dia masih akan mampu bertarung melawan Xia Yun. Namun Chu Feng memutuskan untuk mempercayai keterampilan rahasia 5 elemen, meskipun dia tidak memiliki kepastian apakah itu akan mampu menangani serangan Xia Yun atau tidak. Dia memang telah mengambil risiko. Tidak heran si ratu marah pada Chu Feng. Ratuku tersayang, jangan marah begitu dong. Karena yang pertama, 5 elemen keterampilan rahasia telah menyatu denganku. Aku bisa merasakan kekuatan mereka. Meskipun 5 elemen keterampilan rahasia tidak lagi mampu memberi tubuh yang abadi dan tidak dapat dihancurkan, dan kemampuan untuk tetap tidak terluka di hadapan mereka yang memiliki kekuatan yang sama denganku, tapi aku bisa mengatakan bahwa mereka masih mampu menyediakan tubuh abadi dan tidak bisa dihancurkan. Paling-paling, aku akan menderita beberapa cedera. Alasan mengapa aku mencoba menggunakan keterampilan rahasia 5 elemen adalah, pertama karena aku ingin memverifikasi dugaanku. Yang kedua, aku merasa bahwa aku saat ini tidak cocok untuk Xia Yun itu. Bahkan jika aku terus menggunakan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno, tapi aku tetap tidak cocok untuknya. Apakah kamu tidak tahu bahwa gadis itu meraih sejumlah besar teknik abadi? Dia hanya mengungkapkan 3 teknik abadi sejauh ini. Aku tidak dapat memastikan apakah dia memiliki teknik abadi lainnya atau tidak, dan apakah teknik abadi itu mungkin lebih kuat atau tidak, kata Chu Feng. Memang benar, gadis itu cukup kuat. Terakhir kali ketika Chu Xianzuo menggunakan teknik immortal tunggalnya, ia akhirnya menderita serangan balik, dan hanya kehilangan kemampuan untuk terus bertarung melawanmu. Namun gadis itu, dia sebenarnya berhasil melepaskan 3 teknik abadi secara berturut-turut. Selanjutnya, 3 teknik abadinya masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini berarti bahwa beban pada tubuhnya dari ketiga teknik abadi masing-masing, itu akan lebih serius daripada yang terakhir. Namun anehnya, gadis itu tampaknya baik-baik saja. Mungkin keputusanmu untuk menggunakan 5 elemen keterampilan rahasia untuk melarikan diri sudah benar.
Namun, itu tetap terlalu berbahaya. Lain kali, kamu harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan ratu ini sebelum melakukan hal seperti itu, kata si ratu. Hehehe, aku akan melakukan apa yang kamu minta ratuku sayang, balas Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian, dia terkesiap dengan kekaguman. Meskipun keterampilan rahasia 5 elemen lebih rendah daripada sebelumnya, tapi sekarang kekuatanku telah meningkat, dan mereka masih memiliki efek yang sangat besar. Saat ini, 4 simbol keterampilan rahasia yang aku dapatkan pertama, itu adalah yang sangat sedikit digunakan. Jadinya, aku semakin penasaran tentang individu seperti apa pencipta keterampilan rahasia 5 elemen, yaitu leluhur tua 5 elemen, ucap Chu Feng. Dia pasti sangat kuat. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menciptakan seperangkat keterampilan rahasia yang begitu kuat. Alam bawah bela diri Ancestor seharusnya sangat kuat selama era kuno. Jadi, itu normal bagi para ahli untuk muncul di sana, kata si ratu. Mungkin itu masalahnya, kata Chu Feng. Blubuk blubuk blubuk. Tepat pada saat ini, air di Danau Spiritu terkubur tiba-tiba mulai mendidih. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata tidak mendidih. Alih-alih mendidih, riak-riak air menghantam ke atas dari kedalaman danau spiritual terkubur. Sensasi ini, mungkinkah bahwa letusan akan segera tiba? Kata Chu Feng dengan terkejut. Alasan mengapa Chu Feng mengatakannya seperti ini adalah, itu karena dia tidak ingin letusannya tiba. Karena bagaimanapun, Chu Feng belum sepenuhnya menyembuhkan luka-lukanya. Dengan demikian, dia tidak dalam kondisi optimalnya. Karena orang perlu memahami isi letusan, Chu Feng tentu saja ingin berada dalam kondisi terbaiknya. Dia tidak ingin mencoba pemahaman dalam keadaan terluka. Bang! Tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar dari kedalaman danau spiritual terkubur. Segera, rune dan simbol yang terlihat dengan mata telanjang meletus dari dasar danau seperti pasukan besar dan padat. Ini benar-benar kedatangan dari apa yang ditakuti. Letusan danau spiritual terkubur sebenarnya sudah tiba. Selain itu, kecepatan letusannya juga terlalu cepat. Segera, rune dan simbol dibebankan melewati Chu Feng, dan menelannya sepenuhnya. Bukan hanya itu saja, tapi kekuatan letusannya masih melesat ke atas. Hanya dalam waktu singkat, mereka mencapai permukaan danau spiritual terkubur. Letusan ini yang terjadi setiap 10 tahun sekali, dan hanya berlangsung selama 1 hari akhirnya dimulai. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.